Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita tetap dalam perlindungannya dan diberikan ridho serta rahmatnya sampai kita mati nanti. Dan tidak lupa salawat dan salam tetap kita hanturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita termasuk para pengikutnya yang diberikan syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uktamulia dengan NIM 2020202137 dari kelas PAI 4, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan rangkuman materi perkuliahan pada mata kuliah Quran Hadis pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Langsung saja dimulai dari surah Al-Isra ayat 32, yang dimana terdapat larangan zina yang dilarang sangat keras. Jika banyak hal haram yang dilarang, zina bukan hanya dilarang saja, akan tetapi larangan tersebut bukan untuk melakukan saja, akan tetapi untuk mendekatnya pun sangat ditentang keras. Sebagaimana dikatakan la taqrabuz zina, atau berbunyinya yang artinya jangan sekali-sekali mendekatkan zina. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah melarang hamba-hambanya berbuat zina, dan begitu pula mendekatinya dan melakukannya, dan melakukan hal-hal yang mendorong pada perbuatan tersebut. Kitab suci Al-Quran telah melarang hal ini, walaupun hanya mendekati perbuatan tersebut, agar kita senantiasa berhati-hati dan terus berantisipasi yang lebih, karena keinginan untuk berzina itu berasal dari hawa nafsu yang terdalam ataupun sifat sejatinya manusia. Maka dari itu sikap berhati-hati sangat ditekankan oleh kepada pribadi agar jangan sampai mendekati faktor-faktor yang akan membuat pribadi tersebut mendekati perbuatan zina tersebut. Surah ini juga mengandung kekuatan hukum yang pasti, salah satunya hukum perzinaan, yang dimana kepada pezina yang belum menikah dan yang baik wanita dan laki-lakinya, maka terdapat hukumannya, yaitu teralah masing-masing dari mereka keduanya 100 kali. Jika keduanya terbukti sesuai dengan kesaksian ataupun syarat-syarat di mana mereka akan mendapatkan hukuman, atau titik akan memberi hukuman, di mana untuk ketika diberikan hukuman terdapat beberapa saksi atau setidaknya 3 atau 4 orang untuk menyaksikannya, sehingga mereka ada rasa malu untuk melakukan hal zina itu lagi. Di mana dalam ketika melakukan hukuman, janganlah sampai yang menghukum dan melihatnya merasa ibah ataupun rasa kesian, sedangkan rasa kesian itu apabila hukuman itu dihentikan, maka itu akan menjadi hutang kepada pelaku tersebut, sehingga ketika ia mati dan semisal masuk neraka ataupun masuk surga, mereka harus membayar denda itu lagi. Dan hendaklah pelaksana hukum lanjut lagi kepada surah Az-Zumar ayat 39, di mana Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sesuai kemampuan. Ini di mana terdapat poin-poin mengenai ibadah ataupun menyembah yang dikategorikan sesuai kemampuan. Yang pertama yaitu semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah. Secara singkat, apabila seseorang melakukan perbuatan itu harus didahului dengan niat hanya dikarenakan Allah.
Dan kalaupun ada niatan yang lain, maka niatan itu disematkan setelah Allah. Semisal, aku bekerja karena Allah untuk mencukupi kehidupan sehingga aku dapat beribadah secara terus-menerus. Lanjut ke poin kedua, yaitu untuk mempertahankan kehidupan di dunia. Maksudnya, ketika seseorang sakit ataupun lemah tak berdaya karena kekurangan makanan ataupun perlindungan seperti rumah, maka ibadah-ibadahnya akan terganggu. Atau dalam hal ini, ketika seseorang miskin ataupun sakit, maka ibadah yang dapat dilakukan oleh pribadi tersebut sangatlah sedikit, sehingga ditekankan hendaklah seseorang bekerja sesuai keahlian masing-masing sehingga hasilnya maksimal dan dapat disalurkan sebagai jalan dakwah ataupun ibadah. Lanjut ke surah At-Taubah, di mana surah At-Taubah ini, surat At-Taubah ayat 105, memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya. Karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian manusia. Inilah etos kerja seorang muslim. Ketiga, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya. Karena proses itulah yang dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidaklah menilai hasil dari usaha tersebut. Keempat, Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terekspos ataupun terang-terangan. Allah mengetahui niat dan kualitas amal hamba-hambanya. Terakhir, setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalannya. Selanjutnya mengenai surah Yunus ayat 40-41, di mana dalam tafsir Al-Muyassar dikemukakan beberapa variasi penafsiran dari para pakar tafsir. Misalnya seperti di antara kaummu, wahai Rasulullah, ada orang yang mengimani Al-Quran, dan sebagian dari mereka ada yang tidak mengimaninya, hingga mati dalam keyakinan itu dan dibangkitkan dengannya. Dan Tuhanmu mengetahui orang-orang yang melakukan kerusakan yang tidak beriman padanya dengan dorongan, kezaliman, penentangan, dan kerusakan, lalu memberikan balasan kepada kezaliman, balasan kepada mereka atas kerusakan yang mereka perbuat dengan sisa yang sangat keras. Untuk tafsir lainnya juga dalam tafsir Al-Muyassar, di antara orang-orang musyrik itu ada orang yang kelak akan percaya pada Al-Quran sebelum kematiannya, dan ada yang tidak percaya kepadanya karena keangkuhan dan kesombongan sampai ajal menyebutnya. Tuhanmu, wahai Rasul, Maha mengetahui orang-orang yang bersikeras mempertahankan kekafirannya, dan Tuhanmu akan membalas kekafiran tersebut. Lanjut ke surah Al-Maidah ayat 32, yang dimana surat ini disarikan dari sejumlah tafsir, yakni tafsir Al-Quranil Adim karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir karya Syekh Wahba Al-Zuhaili, tafsir Fil Zilalil Quran karya Sayyid Qutb, dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, di mana terdapat beberapa kandungan di dalamnya, yang diantaranya yaitu satu, membunuh merupakan dosa besar karena membunuh di mana diumpamakan membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan ia atau pelaku tersebut membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Kedua, memelihara nyawa manusia merupakan ibadah yang berpahala besar. Memelihara satu nyawa, sebagaimana juga yang sebelumnya dikatakan, memelihara satu nyawa manusia seakan-akan ia memelihara kehidupan manusia seluruh manusia yang ada di muka bumi. Ketiga, surah Al-Maidah ayat 32 ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Keempat, Allah telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kejahatan. 5. Banyak di antara Bani Israel yang telah melampaui batas
meskipun mereka telah mengetahui keterangan yang jelas dari Rasul yang mendakwai mereka. Keenam, ayat yang juga berisi hinaan dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas, melakukan pelanggaran dan sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Lanjut ke surah Ali Imran ayat 190 dan 191, di mana di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 dan 191 ini menjelaskan tentang ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang tidak melalaikan Allah dalam setiap waktu. Mereka merasa tenang dengan mengingat Allah dan tenggelam dalam kesibukan untuk mengoreksi diri secara sadar bahwa Allah selalu mengawasi mereka. Bahwasanya keberuntungan dan keselamatan hanya bisa dicapai melalui mengingat Allah dan memikirkan makhluknya dari segi yang menunjukkan adanya Sang Pencipta. Seorang mukmin yang menggunakan akal pikirannya, maka akan luas pengetahuannya tentang alam semesta yang menghubungkan antara manusia dan Tuhannya. Dalam surah Ali Imran ini, dalam surah Ali Imran ayat 199, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan mereka atas kesalahan mereka terhadap beliau karena telah meninggalkan tanggung jawab yang diberikan beliau. Setelah mereka mendapatkan maaf, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memintakan ampun atas kesalahan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendapatkan hal ini, maka mereka pantas untuk diajak bermusyawarah dalam segala perkara. Lanjut pada surah Luqman ayat 13-19 di mana terdapat nilai pengajaran yang diantaranya itu nilai pendidikan dan sosial, dan juga terdapat nilai-nilai yang patut dicontoh berupa nilai sikap bersyukur atau pandai dan terima kasih, pendidikan tauhid, berbakti pada orang tua, beramal salih, beribadah, amal ma'ruf secara tekstual. Dalam surah Luqman ayat 13 dan 14 khususnya memiliki dua poin yang diutamakan, yaitu perintah untuk mendidik akidah dan bagaimana memperlakukan kedua orang tua, terkhusus kepada seorang ibu yang telah berjasa selama mengandung. Adapun implikasi ayat dari surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 ini adalah: satu, pendidikan tauhid, di mana larangan berbuat syirik kepada Allah, di mana hal ini merupakan bagian dari pokok pembahasan tentang pendidikan keimanan, karena iman merupakan hal yang utama dan harus tertancap kuat dalam diri setiap individu, di mana diibaratkan sebagai sebuah pohon. Iman adalah akarnya. Apabila akarnya kuat, maka pohonnya akan berdiri dengan kokoh. Demikian pula dengan kebulatan dan kekuatan iman dapat mengokohkan mental spiritual dalam menunjang segala aspek kehidupan. Iman merupakan tuntunan yang pertama yang harus ada dalam diri manusia. Kedua, yaitu poin pendidikan akhlak. Berkaitan dengan Quran surah Luqman ayat 14 yang mengandung ketetapan untuk berbuat baik pada kedua orang tua dan senantiasa bersyukur atas jasa perawatan dan pendidikannya. Dalam hal ini tidak termasuk juga mentaati perintah orang tua yang memerintahkan anaknya untuk melakukan perbuatan yang keji ataupun perbuatan yang dapat menyesatkan dirinya berupa perbuatan syirik. Akan tetapi mereka anak tersebut tetap diharuskan untuk memperlakukan mereka sebaik mungkin, menjauh sebagai lemah lembut, mentaati perintah lain yang tidak memerintahkan mereka berbuat jahat dan lain sebagainya. Lanjut kepada surah Al-Hujurat ayat 10, di mana dalam beberapa tafsir dikatakan beberapa poin, yaitu orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman, atau dalam istilahnya ukhuwah al-imaniyah, bagaikan yang diibaratkan bagikan seorang ataupun sekumpulan saudara kandung, yang bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Poin kedua, ketika orang-orang mukmin berselisih dan bertikai,
maka terdapat kewajiban bagi mukmin yang lainnya untuk mendamaikan di antara mereka yang berselisih, terutama pemimpin kaum muslimin. Mereka yang paling wajib mendamaikan. Poin ketiga, pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang, meskipun yang bertikai bertikai di antara keduanya wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka, apalagi jika yang bertikai banyak orang. Poin terakhir, orang-orang mukmin harus menjadikan takwah sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam menamaikan dua orang yang bertikai ataupun lebih. Dengan takwa, ia bisa adil dan tidak bersikap diskriminatif. Dengan takwa juga akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke surah Al-Baqarah ayat 83 yang mengisahkan perjanjian Bani Israel kepada Allah untuk berpegang teguh pada pokok-pokok agama, mulai dari tauhid, berbuat ihsan kepada orang tua dan manusia, hingga mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan terdapat juga beberapa poin penting dalam ayat ini, yaitu Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel berupa pokok-pokok agama yang harus diamalkan oleh Bani Israel setelah sepakat dengan perjanjian itu, namun di dalam prosesnya atau perjalanannya mereka melanggarnya. Poin selanjutnya yaitu kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Kewajiban berbuat ihsan kepada orang tua, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Selanjutnya, kewajiban mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain, tidak terbatas pada satu orang pun. Selanjutnya, yaitu kewajiban mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan perintah-perintah ini pun tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, akan tetapi juga kepada kaum perempuan untuk mematuhinya. Maksudnya perintah ini juga, di mana perintah sholat dan menunaikan zakat ini merupakan perintah di waktu zaman Nabi Isa ataupun kaum Bani Israel, sehingga akan tetapi itu tetap berlaku pada kita karena hukum ketentuan itu termasuk hukum yang berkelanjutan, di mana perintah ini termasuk perintah melanjutkan dan harus dilaksanakan, apalagi sholat, di mana sholat itu adalah tiang agama. Poin selanjutnya yaitu Allah mengungkapkan sifat Bani Israel yang suka berkhianat dan melanggar perjanjian, dan hanya sedikit sekali dari kalangan Bani Israel mendapati janjinya. Lanjut ke surah Al-Maidah ayat 48, dari mana terdapat kandungan ataupun beberapa kandungan yang dapat kita pelajari dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di mana Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak terdapat keraguan di dalamnya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi pembenaran atas kitab-kitab itu sendiri. Kedua, Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Meskipun setiap umat memiliki syariat dan hukumnya sendiri berdasarkan ketentuan dan kesesuaian zaman yang telah dibawakan oleh Rasul dan Nabi-Nya sendiri, kondisi hidupnya namun secara akidah dan pokok-pokok agama semuanya sama, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia secara beragam untuk memuji dan memberi kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Terakhir, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan atas apa yang telah diyakininya dan diperbuatnya selama kehidupan, walaupun itu seberat zarah. Itu saja penyampaian rangkuman materi perkuliahan selama ini oleh Muhammad Mulia. Apabila ada kata salah dan perbuatan, saya meminta maaf, dan pada Allah saya memohon ampunan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.